Selamat siang dan selamat datang di Blitar. Dan dari stasiun Blitar saya akan melakukan perjalanan naik kereta api yang cukup panjang. Suasana Blitar saat ini terpantau cukup mendung ya, seperti yang bisa kalian lihat. Dan jika di kesempatan sebelumnya saya sudah mengajak kalian mencoba layanan kereta Dharma Wangsa New Generation. Nah, kereta yang akan saya naiki hari ini dari Blitar boleh dibilang menggunakan armada yang sama karena saling bertukar rangkaian atau rolling rangkaian dengan Dharma Wangsa. Jadi bagaimana keseruan perjalanan hari ini? Ikuti videonya sampai akhir dari Blitar menuju ke Jakarta dengan kereta berantas New Generation. Sekitar 1 jam menjelang keberangkatan, saya sudah berada di dalam stasiun Blitar. Ini adalah situasi terkini stasiun Blitar. Sebenarnya kereta berantas itu sudah ada di jalur 3 rangkaiannya, tapi nampaknya belum siap, jadi belum diperbolehkan menuju ke rangkaian. Dan ini Ningnong ini bentar lagi menyambut kereta komuter line Doho yang akan masuk di jalur 1 stasiun Blitar. Di jalur 1, terjadi di jalur 1 daerah timur, ada segera masuk kereta api komuter lain kereta Doho. Oh ya Rek, sebagai informasi di stasiun Blitar ini belum tersedia face recognition boarding gate. Jadi kalian masih harus mencetak boarding pass atau cukup cetak elektronik e-boarding pass di aplikasi Akses dan menunjukkan kartu identitas ya untuk masuk ke dalam stasiun. Tadi di jalur 1 sudah masuk Penataran Doho. Nah, sekarang di jalur 2 mau masuk Doho Penataran. Jadi saling bertemu di stasiun Blitar ya. Dan kalau melihat jalurnya berantas ada di jalur 3, ini masih ketutupan ya jalur 1 dan jalur 2. Nanti clear jalur 1 dan 2 itu di kisaran jam 13.40. Berarti cuma punya waktu 20 menit ya untuk masuk boarding ke dalam kereta berantasnya nih. Ya bener kan, nunggu Doho Penatarannya berangkat 13.40, kita dipersilakan masuk ke dalam rangkaian berantas. Saya naik di ekonomi 5 Rek, tepat di depan mata. Saya sebenarnya dapat di nomor 19, nomor di belakang sana, tapi pengen masuk lewat sini deh. Iseng banget ya. Selamat datang di era baru kereta ekonomi berantas. Dibuka nggak ya? Oh tidak. Wih. Wah, buka. Cara ini dia kereta ekonomi New Generation modifikasi di kereta berantas. Dan betapa bahagianya saya, perjalanan panjang ke Jakarta akan saya nikmati dengan duduk di kursi favorit saya. Sayangnya tidak single seat, tapi ini adalah kursi paling belakang di ekonomi 5 nomor 19 Delta. Wah, Blitar panas ya Rek di luar. Dan kita siapkan air minum dulu. Kemudian tasnya disimpan di atas saja. Wah, enak ngerasain adem di dalam kabin. Tidak lupa ritual buka gorden. Wow, kaca jendelanya bopeng-bopeng Rek. Ini sebenarnya bisa saya nikmati sendiri ya di paling belakang ini.
tapi agak sedikit bopeng-bopeng, cuman nanti mungkin agak bisa diakalin lah, nyempil di mana gitu, naruh lensa kameranya. Dan ini adalah ekonomi 5, kereta ekonomi tidak berpenggerak seri tahun 2014, urutan yang ke-44. Kebetulan ini pakai atau masih bercapkan depo Solo. Sekarang kereta ekonomi berantas beralih dari yang ekonomi tegak saling berhadap-hadapan. Semula sempat pakai yang ekonomi berkapasitas 106 penumpang ya, kursi 23. Kemudian sedikit di-upgrade menjadi ekonomi AC Kemenhub berkapasitas 80, masih berhadapan-hadapan, masih tegak lurus juga sandarannya. Itu sekarang sudah hilang dari peredaran kereta berantas, sudah tergantikan dengan armada ekonomi new generation modifikasi. Masih dengan armada yang sama sebetulnya konstruksinya, ekonomi AC Kemenhub, cuman sudah dimodifikasi, kapasitasnya berkurang, hilang sekitar 8 kursi menjadi 72 penumpang. Konfigurasi kursinya masih 22, tapi kursi ini sudah keren, sudah dilengkapi dengan fitur revolving dan reclining. Apa sih fitur reclining itu? Jadi fitur reclining memungkinkan penumpang mengatur sandaran kursi supaya tidak tegak. Bisa dimundurkan sandarannya, dan ini enak banget ya. Lagi-lagi karena di paling belakang, saya nggak khawatir mengganggu penumpang karena sudah tidak ada penumpang lagi di belakang saya. Dan fitur revolving adalah memungkinkan penumpang duduk mengikuti atau searah perjalanan kereta ya. Jadi naik ekonomi berantas sekarang tidak usah khawatir bakalan duduk mundur atau membelakangi perjalanan kereta. Di bawah, di sisi samping kursi, sudah ada tuasnya untuk mengatur arah kursi. Kira-kira seperti ini penampakannya, interiornya. Yang paling mencolok adalah perubahan dari kursinya. Kursinya warna biru eye-catching. Kemudian tadi ya pengaturannya 22, langit-langitnya seperti ini. Sudah dipoles, dibikin lebih cantik, ada lampu LED, dikasih aksen-aksen bermotif kayu. Kemudian jendela-jendela ini konstruksinya masih bawaan ekonomi AC Kemenhub, dilengkapi juga dengan tirai gulung ya, roller blind. Nah, seperti itu. Tidak ketinggalan ada meja kecil di sisi dekat jendela dan sumber kelistrikan. Di sini ada seat pocket buat naruh plastik, ini plastik kantong sampah. Kemudian untuk area kakinya ini terbilang sangat leluasa. Untuk ukuran ekonomi ini sudah lega banget, enak banget. Dan saya lagi-lagi mendapatkan detail kursi yang sandarannya lagi, yang kakinya 2. Ada yang jenis yang 1 ya, ini yang 2. Kolongnya bisa buat selonjoran, memang tidak ada footrest, tapi ini sudah enak banget. Jadi ini kursi saya, kursi nomor 19 Delta. Kalau posisinya nomor besar ada di belakang, akan seperti ini posisi jendelanya. Nomor 18 CD, dapat tembok dulu, baru dapat jendela sedikit. Nomor 17 CD ini lumayan ya, jendelanya lebih banyak daripada temboknya. Nomor 16 seperti ini, 15 seperti ini. Ini adalah baris CD ya, sampai ke depan sana. Berbeda dengan yang AB, nomor 16 AB seperti ini, nomor 17 AB seperti ini, dapat tembok banget ini, sedihnya. 18 AB enak nih, ini posisi kalau di paling belakang ya, nomor besar. Ini nanti kalau mungkin kursinya terputar, nomor 18 ada di depan atau nomor besar di depan, mungkin posisi jendelanya akan berubah lagi ya. Di ujung kabin cuma ada TV ini yang kurang berguna sebenarnya. Dan di sini ada toilet, ada 1 di belakang sini, di depan sana ada 1. Ini toiletnya udah bagus, udah finishing ala marmer ya, keren sekali, pakai kloset duduk sebagaimana yang tertera di sini. Ini sebenarnya di area depan itu nggak dapat peron ya, peronnya cuma sampai di ekonomi 3 area belakang. Aku pengen ngeliat maju ke depan sana, kelihatan lokomotifnya nggak ya? Kita coba sedikit mendekati ke arah sana ya. Ini rangkaiannya masih macam-macam ya capnya. Tadi di ekonomi 5 kayaknya depo Solo, ekonomi 3 depo Jakarta Kota, dan melihat di ekonomi 2 itu pakai depo Blitar. Ternyata di belakang lokomotif masih ada bagasi kargo. Itu pakai lokomotif seri berapa ya? Mari agak sedikit mendekat atau di zoom aja kali ya. Nih, lokomotifnya berapa tuh? CC 201. Alah, sepuh sekali ini Simbah. 7802, deponya Yogyakarta dong.
Jauh-jauh ke Blitar naik kereta dengan lokomotif Depo Yogyakarta. Jadi Rek, tahu nggak? Ini kereta berantas yang saya naiki hari ini merupakan armada yang sama dengan kereta Dharma Wangsa yang waktu itu saya naiki. Ini adalah bukti rolling ya, bertukar rangkaian antara berantas dengan Dharma Wangsa. Waktu itu saya naik Dharma Wangsa di ekonomi 2, kebetulan dapat di K3 01444. Itu 2 dari Jakarta, berarti nomor 5 dari arah Blitar ya. Dan ini ekonomi 5 atau nomor 2 dari arah Jakarta. Ini adalah armada yang sama yang saya naiki waktu itu, K3 01444 Solo. Jadi memang benar-benar armadanya itu rolling ya, saling bertukar, tukarnya di Jakarta. Dan posisi besar kecilnya kursi itu sangat random. Sebagai contoh, ekonomi 5 nomor besar ada di belakang. Ini ya, nomor 19, 11, 19. Sedangkan ekonomi 6, nomor besarnya justru malah ada di depan. Jadi kalau saya tadi ngambil nomor 19 di ekonomi 6, bakalan dapat di depan. Kebetulan ngambil di ekonomi 5, ada di belakang. Terakhir kali naik kereta berantas waktu itu dari arah Jakarta, stasiun Pasar Senen menuju ke stasiun Blitar, dengan kelas ekonomi juga, tapi masih menggunakan armada ekonomi AC Kemenhub. Dan kalau yang dari arah Blitar, waktu itu kebetulan naiknya di kelas eksekutif ya. Nah, makanya sekarang saya memutuskan setelah berantas ekonominya ganti armada, kembali mencoba di perjalanan dari arah stasiun Blitar menuju ke Pasar Senen. Dan kira-kira 1 menit ke depan akan segera diberangkatkan. Perjalanan yang cukup panjang menuju ke Jakarta ya, tapi saya dapat posisi yang lumayan enak. Jadi karena tadi ada sedikit kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, sampai nggak nyadar ya, saat ini perjalanan kereta berantas sudah tiba di stasiun Ngunut, persinggahan kita yang pertama. Nampak habis hujan ya. Dan tadi kereta berantas diberangkatkan tepat sesuai jadwal dari stasiun Blitar ya, sekitar jam 2 siang. Kita akan menempuh perjalanan hampir 13 jam menuju ke Jakarta, atau tepatnya 12 jam dan 51 menit. Ngomong-ngomong soal jadwal perjalanan kereta berantas ya, dalam satu hari hanya ada 1 pemberangkatan dari masing-masing arah. Artinya ada 1 pemberangkatan dari stasiun Blitar dengan jadwal keberangkatan pukul 14.00, estimasi tiba di Jakarta jelang pukul 3 pagi. Kemudian dari arah Jakarta 1 keberangkatan juga, jadwal keberangkatannya sekitar jam 1:30 dengan estimasi kedatangan di Blitar sekitar pukul 2:30 pagi. Jadi ya durasi perjalanannya hampir mirip ya, sekitar 13 jam. Dari arah Blitarnya 12 jam sekian, dari arah Jakartanya 13 jam tepat. Ini di sepanjang jalan kayaknya melihat genangan ya, bukan kenangan. Kayaknya memang tadi habis diguyur hujan sih, jadi berasa sejuk. Perjalanannya tuh kayak yang cepet banget gitu ya. Tadi dari Blitar, Ngunut, terus sekarang tiba-tiba sudah tiba di persinggahan yang selanjutnya. Saat ini kita berada di stasiun Tulung Agung. Tadi tibanya awal sekitar 3 menit, menambah waktu singgah di sini menjadi sekitar 6 atau 7 menitan lah ya. Padahal tadi kayaknya di perjalanan gerimis-gerimis gitu, tapi ternyata di Tulung Agung ini lumayan hot, kering, gak hujan. Tadinya sempat mikir apakah keretanya mau silang apa gimana ya di stasiun Papar. Tuh, saat ini kita lagi berhenti di stasiun Papar setelah tadi kita juga melayani persinggahan di stasiun Kediri. Ternyata pas saya lihat peta rute perjalanan,
Kita memang singgah secara reguler di stasiun Papar. Keren ya. Kayaknya cuacanya ini lagi agak labil ya. Sebentar hujan, sebentar cerah. Sekarang matahari bersinar dengan cerahnya menjelang samsat. Mau jajan sekalian mumpung ada yang lewat. Mau teh. Apa? Teh panas? Ya. Tambah lagi dah. Kalau makannya ada apa? Makannya ada nasi kuning ayam teriyaki, sate lilit sama yang crispy KFC. Yang sate lilit yang apa? Oh, boleh. Tapi di sana ada meja nggak buat Ada. makan? Ya, disimpan aja. Saya bayar sekarang, nanti aku makan di sana. Oh, ini mau dibawa sekalian? Disimpan di sana, titip aja dulu ya. Oke, jadi kira-kira kalau kalian mager menuju ke kereta makan, bisa memanfaatkan layanan keliling restorasi seperti ini ya, kayak saya barusan. Nanti saya udah pesan, tadi barusan, gimana sih? Barusan udah pesan makanan, tapi mau dimakan nanti, jadi di keep di kereta makan aja. Yang ditinggal di sini adalah premium tea, mau upacara minum teh. Mana sih kok ngeblur? Nah ini dia. Tapi kayaknya mau dijeda dulu karena saat ini kita tiba di Kertosono, Rek. Tuh mataharinya kan, mana sih mataharinya? Nah itu tuh. Ampun deh, jendelanya burem gini jadi susah ngelihatnya. Kita mau lihat situasi dulu di stasiun Kertosono ya. Kertosono. Kalau datang di Kertosono tiba tepat waktu. Ini mbak-mbak peraminya banyak, mau kemana tahu? Wah, jalur 3 Argo Semeru, jalur 1 apa Berantas. Emang jam berapa sih? 15.41 ya? Oh, belum datang Semerunya, bentar lagi Semeru aja berhenti di sini ya. Apalagi sekedar Berantas. Cuman yang keren nggak berhenti di sini tuh hanya kereta Sancaka ya. Itu kayaknya wajib di-mention, Sancaka melintas langsung Kertosono. Mari kita melaksanakan ritual wajib yang saya lakukan setiap kali naik kereta api, yaitu upacara minum teh ya. Tadi sempat terjeda karena turun di Kertosono dulu, dan kita lanjutkan tradisi upacara minum teh buat kalian yang sedang dalam perjalanan, terutama kalau lagi naik kereta juga. Jangan lupa untuk membudidayakan upacara minum teh. Kemarin masih ada aja ya yang protes, Mas. Yang benar itu membudayakan, bukan membudidayakan. Iya, saya paham banget, itu memang sengaja pakai membudidayakan. Mari ke teh. Wah, enak sekali. Seperti biasanya ya, naik kereta, lihat pemandangan, kabinnya sejuk, minum teh hangat, ini udah paduan sempurna. Jam berapa nih? Menjelang jam 4. Pemberhentian kereta Berantas ini memang banyak ya. Tapi nggak tahu kenapa naik kereta Berantas kok merasa lebih cepat ya hari ini. Tiba-tiba ditinggal upacara minum teh, kita udah tiba di stasiun Nganjuk. Nih. Karena ini posisinya miring gini ya. Jadi berasa mau roboh keretanya tuh. Kita punya waktu sampai 16.50, jadwal singgah selama 9 menit, tapi kita tadi datang awal sekitar 2 menit di stasiun Madiun.
Terpantau pergerakan penumpang cukup banyak ya, terutama penumpang naik, dan tidak lupa di stasiun Madiun ini ditambah air buat ketersediaan air toilet. Dan di Madiun ini adalah, mau ngomong apa ya, stasiun Madiun maksudnya, itu berdampingan dengan industri kereta api ya, PT Inka, di mana tadi kita sesaat sebelum memasuki stasiun Madiun, di sebelah kanan kereta melihat beberapa rolling stock armada New Generation ya yang diproduksi oleh PT Industri Kereta Api. Kira-kira mau dipakai buat kereta apa masih belum ada informasi. Dan si Berantas ini ekonominya memang benar sudah New Generation, tapi New Generation-nya modifikasi ya, belum yang stainless steel. Di sebelah kanan kereta ada ketel, beberapa biji doang, dan itu loh di seberang sana itu Inka. Jadi sudah nampak tuh kelihatan stainless steel, kayaknya eksekutif ya itu, New Generation, warnanya pink magenta. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Ngan Station. If you enter at Ngan Station, please prepare yourself and check your belongings. Awal 1 menit, Rek. Halo jaman, selamat sore. Tiba di selamat Ngawi, datang. pas Selamat di bawah datang. atap sini. Ngawi Berantas. Kabur. Kita sampai di stasiun Ngawi. Walah, langsung hujan deres pol. Yang di belakang kasihan. Stasiun Ngawi. Kereta api Berantas sampai di stasiun Alah, Ngawi. bocor pula ini atapnya. Aduh, tiba di Ngawi langsung begini. Beuh, langitnya kelap-kelip. Alah, di sini bocor. Kabur. Waduh, ditutup aja kayaknya ya. Kayaknya ditutup dan nggak ada yang naik sih. Oke, tiba tepat sesuai jadwal ya. Ini agak mepet sebenarnya, jam segini masih belum berhenti. Ini adalah stasiun Sragen. Harusnya stasiun-stasiun itu kayak Sragen gini loh, punya kanopi gede, peron tinggi, dan bisa mengcover hampir seluruh rangkaian kereta ya. Apalagi di musim penghujan seperti ini. Ya, cepet banget. Berhentinya cuma 2 menit, Rek. Jadi kalau kalian naik kereta Berantas, kita cuma dikasih waktu sekitar 3,5 sampai 4 jam untuk menikmati pemandangan ya. Di sisa perjalanan sampai ke Jakarta jam 3 pagi otomatis semuanya terasa gelap. Soalnya kalau dari Blitar menuju ke arah Jakarta itu nggak ada yang berangkat pagi-pagi ya. Kayaknya paling pagi itu cuma Matarmaja, itu pun berangkat sudah jam 11 siang. Dan harga tiketnya sangat tidak masuk akal dengan armada yang dipakai saat ini. Ini Berantas saja cuma kebagian 3,5 jam ya buat menikmati pemandangan. Sekarang udah pasti gelap. Tadi kayaknya terakhir mulai remang-remang itu sampai Ngawi ya. Itu posisi agak mendung sih. Solo on time. Iya, mana keretanya lagi, stasiunnya. Selamat datang di Solo. Loh, banyak banget. Ya lumayan sih, nggak banyak banget tapi lumayan banyak. Tiba sesuai jadwal, kita dijadwalkan, dijadwalkan. Kita dijadwalkan singgah selama sekitar 6 menit di Solo. Tidak berhenti di Solo Balapan, bukan di Purwosari juga, tapi di stasiun Solo Jebres. Kenapa? Karena kereta Berantas akan pindah lewat jalur tengah menuju ke jalur utara dari stasiun Solo Jebres. Kalau sudah terlanjur ke Solo Balapan, kita nggak bisa belok ya, harus putar lokomotif. Makanya
berhentinya dilayani melalui stasiun Solo Jebres. Stasiun ini memorable banget. Yang paling gampang teringat adalah kalau naik Majapahit disusul sama Mutiara Selatan di sini. Loh, di sebelah sini ternyata ada KRL dari Palur apa menuju Palur ya ini? Kita udah mau berangkat, Rek. KRL-nya nyempil di situ rupanya ya. Berarti disusul di sini. Disusul nggak sih? Tergantung arahnya juga, Ding. Iya. Diberangkatkan kembali dari stasiun Solo Jebres tepat sesuai jadwal. Habis ini nanti menuju ke arah Solo, tapi nggak sampai stasiunnya, kita akan membelokkan diri ke kanan. Apakah kereta berantas ini sudah melewati jalur layang di Simpang Joglo? Nanti kita lihat ya. Sudah terlambat sekitar 3 menitan ya. Kita tiba di Gundih dan memang jadwalnya kita untuk ketemu Matarmaja dari Pasar Senen tujuan Malang. Hujan pula di sini ya, basah ini, tapi untung kayaknya kita pas dapat kanopi. Pemberangkatan Matarmaja dulu. Tapi kita juga udah dikasih sinyal hijau itu di depan sana, no. Stasiun Gundih ini stasiun percabangan juga ya, dari arah Semarang, dari Berumbung, dan dari arah Surabaya, dari arah Surabaya, dari Gambringan. Ini udah berangkat lagi coy. Elah. Gini banget ya, gara-gara terlambat. Elah. Tuh, Matarmajanya berangkat. Kelihatan nggak? Gitulah kira-kira, terburu-buru semuanya. Padahal dari tadi itu udah awal gitu ya. Giliran pas momen ketemu Matarmaja di Gundih, pengen ngomong panjang lebar, nggak taunya malah tiba terlambat. Mungkin efek perlambatan perjalanan juga kali ya. Tadi memang benar selepas stasiun Solo Jebres kita melewati jalur layang yang baru di Simpang Joglo. Mungkin ada perlambatan di situ ya, karena jalur baru nggak boleh kencang-kencang karena keretanya juga jalurnya dibikin mumbul ke atas, berasa lewat di jalurnya Gambir ya. Ya sudahlah, cuman bisa lihat Matarmaja sekejap, lihat stasiun Gundih juga sekejap. Semoga informasinya tadi yang saya sampaikan terburu-buru bisa diserap. Padahal harusnya kita punya waktu 9 menit ya di stasiun Semarang Tawang, tapi terlambatnya sudah banyak. Tadi beberapa kali mengalami perlambatan di perjalanan.
Ini adalah stasiun Semarang Tawang. Di kota Semarang ini kita dilayani melalui Semarang Tawang ya, bukan Semarang Poncol. Yang nampak di sebelah sini ini adalah Banyu Biru. Banyu Birunya yang versi masih ekonomi ya, bukan yang bisnis. Ini berarti pakai rangkaiannya Joglo Semarkerto sih. Saya kayaknya mau sekalian menuju ke kereta makan ya. Ada di belakang ekonomi 6, mau makan yang sudah sangat terlambat. Di sini ramai banget, ada pembangkit. Wah, ini kereta makannya. Jalur Wah, tempat makannya begini amat. Jadi saya sudah berada di kereta makan, kereta berantas yang juga berfungsi sebagai pembangkit, makanya area makannya tidak terlalu luas, cuma ada beberapa kursi ala minibar. Tapi masih lumayan sih, ada meja. Dan ini menu yang saya pesan tadi, baru sempat saya makan saat ini nih, nasi sate lilit. Di sini ada nasi yang masih sangat panas, barusan dipanasin. Ada sayuran, mixed vegetables, ada sambalnya, ini sate lilit. Dan ini kayaknya semacam tempe apa tahu ya, kayak dibacem gitu. Mari kita makan malam. Ini beneran makan malam ya, karena udah malam. Di kereta makan ternyata bising juga ya. Ini pintunya terbuka sih, tapi petak Semarang ke barat ini juga termasuk petak yang bising. Nggak tahu kedengeran nggak saya ngomong apa. Enak ya? Masih panas banget, jadi makannya juga harus pelan-pelan. Dan yang tadi kelihatan itu ternyata tahu bacem ya, bukan tempe bacem. Ramai sekali. Ada yang dibikin ada depan kayak gini. Saatnya kembali. Ini ekonomi 6 ya. Kok saya merasa lebih bersih ekonomi 5 ya? Nyampe deh nih, agak beda ya dengan tampilan ekonomi 6 tadi. Jadi sebenarnya rute kereta berantas ini lepas Semarang itu di sisi atau di pinggir pantai utara Jawa, tapi karena malam yang nggak bisa kelihatan. Lepas Blitar sampai ke mana ya, mungkin Kertosono ya, single track. Kemudian dari Kertosono bergabung dengan jalur ganda lintas selatan sampai ke Solo, belok menuju ke Semarang juga kembali lewat single track, makanya masih ada mekanisme persilangan. Nah, dari Semarang kita sudah bergabung kembali dengan jalur utama Pantura ya, jalur ganda sampai ke Jakarta. Ya beginilah kalau trip malam, tidak bisa menikmati pemandangan secara luasa, makanya saya lebih senang naik kereta di perjalanan pagi atau siang hari. Jadi kira-kira menjelang pukul 10 malam ya, sudah melewati stasiun Pekalongan. Pencahayaan di dalam kabin diubah ke mode malam atau night mode. Jadi untuk armada ekonomi New Generation modifikasi ini, aduh, mulai bising banget. Jadi untuk armada ekonomi New Generation modifikasi ini juga terdapat fitur night mode. Jadi lampu utama LED yang putih-putih tadi dimatikan, kemudian diganti dengan nyala LED yang lebih remang-remang ya, pakai LED strip nampaknya yang lebih remang-remang, warnanya lebih hangat, lebih kekuningan. Meskipun di area ujung kabin ya, ujung depan dan ujung belakang, saya masih mendapati ada satu lampu LED putih yang
Berisik sekali, Rek. Yang menyala cukup terang. Jadi di ujung-ujung masih terang ya. Di area saya sama di area depan sana. Kenapa malah makin berisik ya ini? Stasiun Tegal. Di Tegal kita ketemu Ciremai dari Bandung tujuan Semarang ya. Jadi sebenarnya tadi bisa aja kereta berantas tiba awal banyak di stasiun Tegal, cuman mungkin karena ada perhitungan yang lain tentang pertemuan kita dengan Ciremai, makanya tadi sempat ditahan di sinyal masuk stasiun Tegal. Dan kita tibanya nggak jauh-jauh dari jadwalnya memang. Ini udah berangkat lagi di Ciremai, makanya kan bergantian gitu loh. Kita juga tadi berhenti reguler di Pekalongan ya. Mas, kok Pekalongan dilewat? Nggak, tadi cuma ngambil video sebentar terus masuk. Tapi nggak sempat sepik-sepik, jadinya ceritanya di Tegal aja. Dan Tegal semakin menyala, Rek. Punya peron tinggi dan kanopi yang panjang, lampunya banyak banget. Keren sekali ya. Ini ngemeng-ngemeng di sisi area parkir stasiun Tegal di pagar seng gini. Mau dibikin apa ya? Jadi sebenarnya suhu di dalam kabin itu nggak yang dingin-dingin banget ya, masih cukup nyaman gitu, tapi kok saya merasa kayaknya lebih enak lagi, lebih nyaman lagi kalau pakai jaket aja. Mari kita hangatkan lagi. Kayaknya lumayan enak. Nggak dingin-dingin banget sih, suhunya 21, tapi lagi pengen aja pakai jaket. Selamat datang di kota Cirebon. Kita datang lebih awal beberapa menit dan berantas ini dilayani melalui Cirebon Perujakan. Kita singgah di stasiun ini selama sekitar 8 menit sesuai jadwal, ditambah bonus waktu. Suasana malam di kota Cirebon. Malam-malam kok ya masih terasa agak hangat ya di Cirebon ya. Ini adalah kereta Jayakarta dari Surabaya Gubeng tujuan Pasar Senen. Salah satu kereta terpanjang di jalurnya. Asli panjang banget. Loh, buntutnya kok belang itu. Dua kereta di belakang sudah pakai stainless steel. Setelah Jayakarta melintas, sekarang giliran Argolawu, kereta kebanggaan saya. Kereta kesayangan. Menuju ke Solo Balapan.
Kereta Nyugen gitu ya, yang kelihatan cuman running text-nya di bodinya gitu. Keren sekali. Argolaunya masih belang-belang ya, dengan livery yang terbaru yang warna ungu dan yang warna merah masih campur jadi satu. Wah, kapan bisa naik labu lagi? Luxury-nya tinggal 2 ya, biasanya suka bawa 3. Hati-hati di jalan ya. Waktu menunjukkan 8 menit jelang tengah malam, jelang pukul 12 malam. Dan biasanya perjalanan menuju ke Jakarta ini selepas Cirebon saya manfaatkan untuk istirahat, entah itu bisa tidur atau enggak, tapi saya juga bentar lagi akan mencoba istirahat ya. Di antara jarak Cirebon menuju ke Jakarta ini kita nanti masih singgah di Jatibarang, Bekasi, Jatinegara ya. Ya mungkin Jatibarang kalau belum tidur ya bisa terekam dan coba nanti pasang alarm, semoga bisa terbangun di Bekasi ya. Mari kita istirahat dulu ya, punya waktu sekitar 2 jam lah buat istirahat, lumayan gitu. Nyampe Jakarta jam 3 mau ngapain juga ya, aduh. Akhirnya tiba juga di Bekasi, Re, dan sudah terlambat hampir setengah jam. Nggak tahu kenapa tadi di perjalanan nggak terlalu memperhatikan, meskipun sebenarnya nggak terlalu bisa tidur, tapi tahu-tahu nyampe Bekasinya udah telat 30-an menit gini. Kenapa ya kira-kira? Oke, setelah Bekasi nanti masih ada Jatinegara, baru tiba di stasiun Pasar Senen. Dan sebelum tiba di tujuan akhir, mungkin ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan terkait perjalanan berantas ya. Siapa tahu berguna, bermanfaat buat kalian yang berencana naik kereta ini juga. Jadi kereta berantas, kereta yang mengambil nama dari salah satu sungai yang membelah Jawa Timur ya, di beberapa kota dan kabupaten di Jawa Timur ini melayani rute Blitar Jakarta PP. Dalam satu hari terdapat 1 pemberangkatan, 1 dari Blitar dan 1 dari Jakarta. Kereta berantas melayani 2 kelas layanan, yaitu kelas eksekutif dan kelas ekonomi. Saat ini ekonominya sudah mengalami upgrade sarana menjadi ekonomi new generation, tapi yang versi modifikasi. Kemudian waktu tempuh yang diperlukan oleh kereta berantas ini sekitar 13 jam ya, ujung ke ujung 13 jam, yang secara jadwal sih menurut subjektif saya, pendapat saya pribadi, berangkatnya agak nanggung ya, masih terhitung cukup siang, dan tiba di Jakartanya masih cukup gelap, masih lumayan dini hari ya, hitungannya jam 3. Tapi mungkin buat sebagian orang jam ini bisa jadi jam yang enak karena tiba di Jakarta sebelum jam mulai aktivitas atau jam kerja ya. Mungkin masih punya waktu luang untuk pulang ke tempat tinggal, bersiap-siap sebelum bekerja. Kemudian untuk bisa menikmati layanan kereta berantas ini, terutama di kelas ekonomi, kalian harus membayar 1 kali perjalanan full dari ujung ke ujung. Itu 300.000 di kisaran hari kerja atau weekdays, dan 350 ribuan di kisaran akhir pekan atau weekend. Melihat harga tiket berantas saat ini, saya rasa cukup kompetitif ya, karena dibanding beberapa kereta-kereta yang sejenis yang melayani rute yang sama Blitar Jakarta, harga tiket berantas ini boleh dibilang berada di level menengah ya. Ada yang lebih murah, yaitu kereta Matarmaja, itu pun hitungannya lumayan mahal untuk armada yang dipakai Matarmaja saat ini.
Kemudian ada Singasari yang belum new generation tapi harganya di beberapa kesempatan juga lebih mahal dari Berantas. Kemudian ada juga Majapahit yang memang sudah sewajarnya harganya sedemikian karena sudah menggunakan armada terkini ekonomi stainless steel new generation ya. Jadi memang sudah sesuai porsinya dan harga tiket kereta Berantas ini ya seperti yang saya bilang sudah cukup masuk akal di rute Blitar Jakarta kelas ekonomi. Lantas apakah memilih kereta Berantas sebagai perjalanan ke Jakarta dari Blitar cukup recommended? Ya menurut saya fine-fine aja ya. Tapi kalau seandainya anggaran atau budget kalian bisa agak sedikit didongkrak, agak sedikit ditambah, maka sebenarnya pilihan yang terbaik jatuh kepada kereta Majapahit ya. Dengan menambah selisih harga sedikit, bisa mendapatkan armada yang lebih terkini, lebih baru, yang pastinya juga lebih nyaman, didukung dengan fitur dan fasilitas yang lebih baik dibandingkan armada modifikasi ini. Karena di kesempatan perjalanan kali ini, saya duduk di ekonomi 5 kereta Berantas. Guncangan yang saya rasakan lumayan ya, apalagi pada saat kereta di geber ngebut di petak-petak tertentu lumayan kebanting-banting dan lumayan loncat-loncat, ditambah kebisingan yang agak sedikit kurang teredam ya. Sedangkan untuk pengaturan pencahayaan dan suhu sudah terbilang sangat baik. Kalau dibandingkan dengan armada ekonomi stainless steel new generation, ya tentu secara suspensi, peredaman, suara terutama ya selevel lah, boleh dibilang selevel lebih baik dibandingkan armada modifikasi dengan konstruksi bawaan Kemenhub dengan suspensi dan bantingan ala Kemenhub yang lumayan shaggy-shaggy sih. Jadi meski sebenarnya ada pilihan yang lebih baik dari Berantas ya harganya memang ada selisih juga sih. Tapi dengan upgrade sarana kereta Berantas ini juga tentu lebih memanusiawikan pengguna ekonomi ya. Semula harus duduk tegak, kemudian hadap-hadapan, adu dengkul, dan bisa jadi kalau tidak beruntung mendapatkan kursi yang mundur. Nah sekarang Berantasnya sudah lebih nyaman, setingkat lebih baik. Tidak ada lagi duduk tegak, tidak ada lagi duduk mundur, tidak ada lagi adu dengkul ya. Sebuah lompatan yang menarik untuk dicoba ya. Meskipun kembali lagi ya, pilihan perjalanan itu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan setiap calon penggunanya. Jadi kira-kira gitu aja. Perjalanan yang cukup panjang ya, sekitar 13 jam. Kayaknya bakalan lebih karena sudah terlambat, sudah hampir terlaksana. Mari kita bersiap turun karena sebentar lagi saya akan segera tiba di tujuan akhir perjalanan di Pasar Senen, Jakarta. Sesaat lagi kereta akan segera tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Di Kereta Api Indonesia Persero dan segenap kru yang bertugas, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan kedatangan kereta api Anda di tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Pintu sebelah kiri dari datangnya kereta yang dibuka, pintu sebelah kiri dari datangnya kereta yang dibuka. Stasiun akhir stasiun Pasar Senen. Jadwalnya tuh tiba jam 2.51, sekarang jam 3.20. Ya lumayan banyak ya. Yang pastinya bersyukur sekali sudah tiba dengan selamat di Jakarta dan bisa menuntaskan 13 jam lebih perjalanan dari Blitar. Terus apa lagi? Udah cukup kayaknya reviewnya. Terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagian video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di perjalanan yang berikutnya. Sehat selalu, pamit, Jakarta.